Pembacaan dari 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 27. Bekerja sama dengan ketulusan hati. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita,
semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Langit selalu biru. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita dalam bulan Kitab Suci Nasional. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi Rasul Paulus telah menceritakan kepada kita tentang rupa-rupa karunia. Apa sih karunia itu? Karunia adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Bapa kepada semua orang. Pada zaman Yesus, para murid telah menerima karunia. Ada karunia bernubuat. Ini adalah orang-orang yang telah menceritakan pengalaman mereka, terutama pengalaman Yesus pada saat Yesus sedang melakukan mujizat, pada saat Yesus sedang melakukan penyembuhan terhadap orang sakit, dan pada saat Yesus sedang melakukan pengajaran. Contohnya seperti Yohanes Pembaptis dan Yehezkiel. Kemudian ada karunia melayani. Ini adalah orang yang mau membantu dan menolong orang lain. Contohnya adalah Marta. Lalu ada karunia mengajar. Ini adalah orang yang suka membaca Alkitab atau firman Tuhan, kemudian mempelajarinya, dan setelah dipahaminya, kemudian akan disampaikannya kepada orang lain. Contohnya adalah Paulus. Lalu ada karunia menasihati. Ini adalah orang yang suka memberikan masukan kepada setiap orang yang mempunyai permasalahan, seperti Elisa. Kemudian ada karunia memberi. Ini adalah orang-orang yang suka memberi atau menolong. Apakah itu yang diberikannya waktunya, apakah itu yang diberikannya pikirannya, apakah itu diberikan tenaganya, uangnya, atau dukungannya. Contohnya adalah Abraham. Kemudian selanjutnya adalah karunia memimpin. Ini adalah orang yang suka berdiri di garis depan sebagai pemimpin, walaupun dia mempunyai banyak masalah, baik masalah pribadi, masalah keluarga, maupun masalah dari lingkungan mereka. Ini contohnya adalah Nehemia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah dibaptis dalam satu Roh Kudus, sehingga kita menjadi satu kesatuan dengan Yesus Kristus. Tubuh kita adalah Yesus Kristus, sedangkan kita adalah anggota-anggotanya. Baik orang Yunani, orang Yahudi, Buddha, orang Merdeka, Stasi Gebang, Tanjung Pura, Air Hitam, Paroki, itu merupakan satu kesatuan dengan tubuh Kristus. Dalam contoh yang sangat sederhana, seperti dalam keluarga kita bersama-sama, siapa yang menjadi tubuh Kristus? Adalah orang tua. Kemudian anak-anaklah yang menjadi anggotanya. Lalu dalam lingkungan gereja,
Siapa yang menjadi tubuh Kristus? Pasti adalah para pengurus. Lalu umatlah yang menjadi anggota tubuh Kristus. Kemudian, di dalam lingkungan paroki, siapa yang menjadi tubuh Kristus? Jawabannya adalah paroki. Stasi Gebang, stasi Eritam, dan para lingkungan itu semua adalah anggota-anggotanya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita ini merupakan satu kesatuan. Walaupun kita kecil, walaupun kita sedikit, tetapi semua orang yang berada di dunia ini yang sudah menerima janji baptis itu adalah merupakan satu tubuh. Saudara-saudariku yang terkasih, jika ada satu anggota tubuh kita yang mengalami kesakitan, apa yang terjadi terhadap anggota tubuh yang lain? Contoh, jika pernah kita mengalami yang namanya sakit gigi, tentu otomatis anggota tubuh yang lain juga mengalami kesakitan. Seperti telinga, kepala, bahkan perut ikut mengalami kesakitan. Kemudian, contoh lain adalah anggota tubuh kita yang paling hina, yang paling kotor, yang paling menyentuh permukaan bumi. Misalnya saja terkena duri atau terkena kaca. Apa yang terjadi terhadap anggota tubuh yang lain? Pasti juga mengalami yang namanya sakit. Itulah saudara-saudariku, makanya tubuh kita ini diciptakan Tuhan sedemikian rupa. Sudah sangatlah lengkap, menjadi satu kesatuan. Jika anggota tubuh yang lain mengalami duka cita, maka anggota tubuh yang lain pun juga mengalami duka cita. Sama seperti kita di dalam keluarga. Jika anak kita mengalami sakit, apa yang terjadi terhadap kita orang tuanya sebagai tubuh Kristus? Tentu kita juga akan mengalami kesakitan. Sama halnya kita di gereja. Jika ada saudara-saudari kita yang mengalami duka cita, otomatis kita sebagai teman segereja juga mengalami duka cita. Saudara-saudariku yang terkasih, karunia yang diberikan oleh Allah Bapa itu sebaiknya kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk digunakan dalam hal positif, terutama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudariku, seandainya saja anggota tubuh kita yang lain bisa berbicara, apa yang terjadi? Misalnya saja percakapan antara mulut dengan kaki. Kaki berbicara, "Hai mulut, aku yang paling hebat. Kalau tidak ada aku, tidak mungkin tubuh ini berpindah tempat." Kemudian
mulut juga berbicara. Aku yang paling hebat. Kalau tidak ada aku, tentu manusia akan mati. Karena akulah sumber untuk memasukkan makanan, sumber untuk memasukkan minuman. Itu kalau contoh anggota tubuh yang lain bisa berbicara. Lalu bagaimana seandainya saja benda-benda mati pun bisa berbicara? Misalnya saja percakapan antara pisau, kompor, dengan piring. Apa kata si pisau? Hai kompor, hai piring, aku yang paling hebat. Kalau tidak ada aku, bagaimana manusia bisa memasak? Bagaimana manusia bisa memotong sayuran, motong ikan, motong bawang, dan lain sebagainya? Datang si kompor, tidak mau kalah. Justru aku yang paling hebat. Kalau tidak ada aku, bagaimana manusia bisa memasak makanan? Datang lagi si piring. Tentu aku yang paling hebat. Kalau tidak ada aku, bagaimana manusia makan? Dengan apa mereka makan? Itulah yang terjadi saudara-saudariku, jika seandainya benda-benda mati pun bisa berbicara. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan karunia yang sama, dengan karunia yang berbeda. Misalnya saja manusia, kita. Mungkin kita diberikan karunia pandai berbicara. Tentu orang yang pandai berbicara, mereka akan menjadi presenter, mereka akan menjadi mentor, mereka akan menjadi motivator. Kemudian, bahkan kalau di acara suku Batak, ada yang menjadi parhata. Kemudian ada karunia bernyanyi, ada karunia menggambar, ada karunia memasak, dan lain-lain. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, marilah kita gali bersama-sama karunia apa yang kita punya dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, dengan adanya karunia kita yang berbeda-beda, misalnya saja setiap hari Minggu, kita bisa bekerja sama dengan ketulusan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti ada yang berkhotbah, ada yang sebagai pemimpin acara, ada pembawa lagu, pemazmur, lektor, dan lain sebagainya. Kemudian, pada saat bergotong royong itu ada pekerjaan yang sulit, ada pekerjaan yang sedang, ada pekerjaan yang gampang. Jika semuanya kita kerjakan dengan adanya karunia kita yang berbeda-beda, maka pekerjaan yang sulit sekalipun bisa kita selesaikan. Seperti halnya pohon bambu. Saudara-saudariku, mungkin pernah mendengar tentang filosofi pohon bambu. Dari 0 sampai 5 tahun, pohon bambu itu sangat kecil sekali pertumbuhannya. Kenapa? Karena pohon bambu dari 0 sampai 5 tahun mempersiapkan pertumbuhan akar. Karena setelah 5 tahun ke depan, pertumbuhan pohon bambu itu bukan lagi dalam satuan sentimeter, melainkan meter. Jadi pohon bambu itu betul-betul menyiapkan pertumbuhan akar. Sama seperti kita, saudara-saudariku.
marilah kita seperti pohon bambu. Walaupun sedikit kita jalin kerjasama kita, maka akan menghasilkan buah yang besar. Dan lihatlah juga pohon bambu. Bila ada angin, dia merunduk. Tetapi jika tidak angin, dia berdiri tegak. Sama seperti kita. Dengan kita jalin kerjasama, kita semua bisa berdiri tegak. Sehingga apapun permasalahan kita, di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, kita bisa menghadapinya. Seperti halnya saudara-saudariku, sekarang ini adalah masa yang sangat sulit. Apalagi dampak COVID-19 pada saat sekarang ini masih ada di sekitar kita. Kalau kita bekerja sama terhadap teman kita yang lain, tentu masalah apapun yang kita hadapi, terutama di bidang ekonomi, di bidang keuangan, semuanya mungkin akan terbantu, walaupun itu sedikit sekali. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah, apalagi dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, marilah bersama-sama walaupun satu ayat saja, kita mau meluangkan waktu kita. Apakah sehari, apakah seminggu, apakah sebulan, membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, kita akan mengetahui apa isi dunia ini. Terutama dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menyadari karunia apa yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga kita mampu bekerja sama di dalam kehidupan keluarga kita, terlebih di dalam kehidupan bergereja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.